Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham di sektor CPO, dan ada satu yang di luar ya, walaupun dulunya sektor CPO. Yang pertama TAPJI, kedua TSNG, ketiga GXKO, keempat BPT, kelima SSMS, keenam SIM, ketujuh LSIP, ke-8 AALI, dan ke-9 PLAM. Langsung saja ke saham pertama. Ada TAPJI yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 9,44% ke harga 695. Kalau dilihat transaksi asing, hari Senin kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TAPJI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sebelum ke teknikal, mau lihat dulu harga CPO-nya ya. Harga komoditas CPO ini naik juga karena ada news pemerintah akan larang ekspor CPO karena untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena beberapa hari atau minggu lalu juga harga minyak kan naik signifikan, makanya direspon pasar juga komoditasnya langsung all time high ya, bahkan di atas 5.500. Kemarin itu sempat menyentuh 5.700, tapi kemudian terkoreksi tipis. Tapi kalau dilihat koreksinya juga ini hari ini ya, belum penutupan, jadi menarik nih. Kalau dilihat dari TAPJI akhirnya juga breakout dari EMA 20-nya atau area 650, itu area konsolidasinya. Ini 580 sampai 640. Jadi dia breakout, sayangnya gagal melewati 700. Harusnya besok masih bisa tuh naik. Potensi tetap breakout 700, dan kalau itu di breakout sepertinya potensi untuk confirm uptrend karena dia sudah mengakhiri masa konsolidasinya ini. Nih ya, EMA 20-nya juga udah lewat, tutup aja. Dan ya ini area konsolidasi seperti ini harusnya. Cuman kan beberapa minggu itu dari Desember dia konsolidasi di range harga 580 sampai 650. Jadi seperti itu. Menarik nih untuk TAPJI. Kalaupun koreksi ya paling koreksinya ke sini aja. 650 mantul lagi retest atas dan semoga aja breakout, atau dia langsung breakout dan baru retestnya di bawah sini. Bisa seperti itu juga ya. Lihat aja pergerakannya untuk besok dan 3 hari ke depan. Kalau nekat beli buy on breakout ya tunggu dia besok. Kalau dia kembali breakout 700 ya bisa beli di 705 atau 310, dan harus siap cut loss kalau dia balik arah. Itu aja. Atau strategi lain bisa average down tapi tetap pakai cut loss kalau jebol di 650. MACD-nya mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, market di atas 0 juga terbentuk, dan volume meningkat yang signifikan. Harusnya bisa lanjut, tapi nanti bisa ada indikasi juga ini pola imported head and shoulder. Di sini dia membuat shoulder satunya. Tinggal dia break, harusnya sampai 800 dan 900 nih untuk TAPJI. Jadi seperti itu untuk TAPJI. Langsung saja ke saham kedua, ada DSNG yang di hari Jumat ditutup menguat 15,38% ke harga 600. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DSNG ini cukup luar biasa ya. Akhirnya juga dia breakout dari resisten 550, 560-nya, dan dia kepentok resisten 600. Tapi peluangnya besok masih bisa lanjut ya. Potensi masih kan ke atas. Target selanjutnya itu 640, 650 dan 660. Area ini ya yang akan diuji oleh DSNG. Jadi apakah menarik? DSNG menarik. Cuman kalau yang baru mau beli ya atur aja bagaimana strateginya, atau kalau dia besok bisa lewat 600 beli buy on breakout, tinggal kalau dia balik arah jual dulu. Seperti itu, karena ini bukan area best price-nya, best buy-nya. Jadi kalau di luar skenario buy on breakout ya cut loss dulu kalau dia balik arah tutupannya di bawah 600, karena kalau mau beli SNG ini di area ini, area 550 sampai 560 inilah area best buy-nya. Kemarin tuh kalau mau buy on breakout tuh nekat juga, kalau dia merah tetap jual. Nih contohnya beli buy on breakout di tanggal 26 Juli, terus dia jebol turun ya cut loss dulu. Kalau nggak cut loss nih kan lihat dibawa ke bawah. Jadi seperti itu. Untuk DSNG menarik ya, potensinya bisa ke atas, dan ada indikasi juga nantinya double bottom bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Untuk DSNG langsung saja ke saham ketiga, ada DXCO yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 7,69% ke harga 70. Kalau dilihat transaksi asing net buy.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, Getco diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Getco akhirnya mampu lagi kembali ke atas 70. Semoga ini valid karena volume juga meningkat. Ya, kalaupun mau coba beli, cut loss saja kalau Getco turun dari 70. Targetnya kemana? Karena naik turunnya nih 5 poin, ya terdekat dulu 675. Terus habis itu 80 area ini. Jadi seperti itu, yang sudah pegang Getco ya hold aja selama Getco nggak turun dari 70 ya, karena kalau dia turun dari 70 ya ini bisa dibilang false breakout lagi, dan area konsolidasinya itu kan 70 resisten dan supportnya 60, bisa aja dia turun. Memang ada support minor di 65. Atur aja bagaimana strategi untuk kalau yang pakai cut loss. Kalau MACD-nya masih membentuk dead cross tapi mulai menyempit mengarah ke atas, barcat di bawah 0 makin tipis, volume meningkat, harusnya masih bisa lanjut nih. Getco kan nggak ada gap juga di bawah. Memang karakternya dia sering membuat ekor dari atas dan bawah, dan keseringannya dari atas. Jadi strategi untuk Getco ini jangan berani-berani beli saat sudah naik tinggi. Bisa aja Bapak Ibu dibawa turun ini ya kan, misalnya beli di 73, 74 dibawa turun, udah rugi berapa persen tuh? 5% ada tuh, 4% kalau beli di 73, kan sayang juga. Mending belinya di bawah, besok kalau dia rebound bisa profit taking. Kalau beli yang di atas dia rebound ya baru BEP. Jadi seperti itu untuk Getco. Langsung saja ke saham keempat. Ada BPT yang di hari Senin kemarin ditutup juga menguat 7,35% ke harga 73. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BPT diakumulasi walaupun nggak terlalu signifikan ya, hampir sama lah. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BPT akhirnya kembali ke atas 70. Kalau dengan kondisi seperti ini menurut saya masih bisa buy. Coba aja buy di sekitaran 70 sampai 73, ini area buy. Cut loss saja kalau dibalik ke arah jebol 70, cut lossnya di bisa 68 atau 69. Cut loss saja, berarti itu false breakout dan arahnya bisa turun lebih dalam. Kalau memang dia mau naik, harusnya kalaupun besok koreksi merahnya itu nggak sampai jebol 70 dan baru naik. Tapi kalau kondisi seperti ini bisa potensi dia naik nih. Dan bagusnya kalau BPT ini sudah breakout 80. Jadi ada konfirmasi bisa pembalikan arah menjadi uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BPT, MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, barcat di atas 0 juga terbentuk. Jadi menarik untuk BPT, masih berpeluang lanjut. Seperti itu. Langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang di hari Jumat. Langsung saja ke saham kelima, ada SSMS yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 4,68% ke harga 1005. Kalau dilihat transaksi asing, malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja, malah ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SSMS masih sama gambaran saya waktu itu, kemungkinan double dan dia rebound ya. Udah nggak ideal baru beli. Kalau belinya ya di 970, 955 ini, 980 area inilah belinya. Di atas EMA 200-nya, kalau dia jebol dan tutup di bawah itu jual. Jadi sekarang belum bisa, yang sudah beli di daerah bawah atau yang masih nyangkut ya tunggu aja. Semoga 3 hari ke depan BPT bisa breakout 1050. Kalau nantinya dia breakout dengan volume besar, itu bisa valid dan potensinya minggu depan itu nutup gapnya ini di 1180 sampai 1200. Jadi seperti itu. Menarik juga untuk SSMS, kalau dia berhasil breakout 1050 ini, dia bisa mengakhiri masa konsolidasinya dan akan lanjut kembali uptrend. Seperti itu untuk SSMS. Langsung saja ke saham ke-6. Ada SIM yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 2,24% ke harga 456. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM masih konsolidasi. Ya kalau memang belinya ya seperti gambaran saya ini, dia itu lagi konsolidasi, belinya ya dekat-dekat support 440, 445. Di area sekarang bisa nggak? Masih bisa. Nggak cut loss kalau dia jebol 440. Targetnya kemana? 480. Jadi seperti itu ya. Apakah ada potensi ke atas? Masih berpeluang. 3 hari ke depan itu potensinya menyentuh 480. Dan bagusnya lagi kalau dia bisa breakout 500 dan dia akan kembali uptrend.
Jadi seperti itu. Untuk SIM, langsung saja ke saham ke-7 ada LSIP yang di hari Jumat ditutup menguat 7,23% ke harga 1.260. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, SIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP akhirnya breakout resisten 1240 sampai 1250. Nggak usah satu harga ya, di range saja biar lebih kelihatan api. Jadi ini bisa valid untuk LSIP pembalikan arah karena dia berhasil breakout lagi EMA 200-nya. Kalau EMA 20-nya juga di breakout, EMA 60 juga di breakout. Jadi target LSIP potensi naik di Februari juga naik ya. Target terdekat itu 1360 sampai 1440 area ini. Dia akan menguji lagi ya minim 1360. Jadi potensi upside masih sekitar 8% dari harga sekarang. Nah, jadi menarik kan? Cut loss-nya cut loss saja kalau dia balik arah. Udah nggak usah mikir lagi. Nih cut loss-nya paling 2,5%. Kalau dia balik arah lagi ke bawah 1250, jual dulu ya, karena bisa aja dia ke 1160 lagi nih, kan sayang, mending jual dulu tipis nanti baru buyback di bawah. Atau kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi konfirmasi dia jebol 1160 baru cut loss, ya silahkan atur aja strateginya, tapi harus ingat, harus disiplin cut loss. Kalau nggak cut loss boleh nggak? Boleh, cuman rugi waktu. Kalau Bapak Ibu siap bersabar, nggak terlalu mikirin profit yang harus misalnya sebulan atau seminggu atau 3 minggu harus bisa dapat profit to make money, ya boleh aja nggak pakai cut loss di saham-saham berfundamental bagus, ya nggak masalah. Ada peluang naik, pasti ada naik, cuman perlu waktu itu. Kalau seperti saya trader ya saya pakai cut loss, karena kenapa? Karena ya biar muter uangnya, karena itu uang saya juga terbatas kan, dan ya harus bisa menghasilkan uang. Jadi seperti itu ya. Jadi ada yang nggak pakai cut loss, ya bisa juga atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Yang penting siap rugi waktu. Apakah dia bisa naik? Potensi masih bisa, cuman perlu waktu itu. Kalau tahan sabar ya nggak masalah ya, nggak pakai cut loss di saham berfundamental bagus, nggak harus big bang. Tapi ingat, jangan sampai karena sudah hilang harapan, hilang kesabaran, akhirnya cut loss lebih dalam. Yang itu yang keseringan terjadi. Kalau Bapak Ibu seperti itu ya sebaiknya cut loss tipis saja. Di jebol support cut loss. Jadi seperti itu ya. Untuk LSIP, langsung saja ke saham ke-8 ada Ali yang di hari Senin kemarin ditutup menguat 2,32% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Ali hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Ali juga masih konsolidasi. Kemarin mencoba breakout 10.000, gagal, tapi tetap ada peluang dia naik. Cuman kalau baru beli di harga sekarang, time frame-nya lebih panjang dan juga kalau bisa nyicil dulu. Karena kalau dia nanti gagal lagi melewati 10.000, bisa aja dia turun nih ke area support 9.500. Ini cut loss-nya memang 5% aja nih. Target profitnya mana? Target profitnya langsung tarik neckline aja 11.000 sampai 11.250 nih. Risk reward-nya 1:2 ya. Cuman belinya kalau mau nyicil dulu. Kalau ternyata dia turun tambah lagi di area 9.500 sampai 9.600, kalau dia jebol itu ya sebaiknya jual kalau niatnya trading. Tapi kalau punya kesabaran tingkat tinggi, gak mikirin profit, yang penting bisa keluar dengan profit, nggak harus dengan waktu yang cepat, ya boleh, tapi ya harus siap sabar tinggi. Jadi seperti itu ya. Untuk Ali kalau bisa risk reward seperti ini juga ya, kalau saya biasanya kalau mau beli, tapi ini harga tanggung memang nggak, saya biasanya nggak kejar juga, nggak maksa masuk kecuali untuk scalping. Cuman kan nggak bisa juga di scalpingin saham-saham seperti Ali ini karena besar. Jadi seperti itu. Untuk Ali kalau saya lihat arahnya ke atas, cuman harga belinya sudah nggak ideal. Jadi seperti itu untuk Ali. Langsung saja ke saham terakhir ada PLAM yang di hari Senin ditutup menguat 1,52% ke harga 665. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, farm di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, farm ini sudah lama juga tidak terlihat dan dia membuat swing low-nya. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci, dia juga gagal melewati
700. Di situ kebetulan ada golden ratio-nya dan memang dia mantul dari 600. Dengan kondisi seperti ini, kalau saya lihat tetap masih ada peluang rebound ya, karena volume meningkat ya. Yang penting jangan jebol 600. Kalau dia jebol itu berarti lanjut downtrend, tapi sepertinya 600 akan dipertahankan dan kemungkinan besar PLAM itu kalau memang nggak mampu melewati 700, dia itu konsolidasi di range harga ini aja, support 600 dan resisten 700. Di hari Senin kemarin kan dia gagal tuh ya, lihat aja kalau mau konfirmasi uptrend ya harus melewati 800. Nih area yang harus dilewatinya. Kalau dia break 800 sudah, ini jadinya swing low. Jadi seperti itu ya. Kalau nih dia confirm swing low, breakout 800, itu konfirmasinya ya targetnya 1100 lagi. Menarik kan? Ya kalau mau lumayan nih 62%. Cuman sini aja dulu 600 dan sini aja yang terdekat. Jangan ngimpi ke 800 kalau gagal terus melewati 700 ini. Jadi nggak ideal kalau baru beli di harga sekarang. Risk rewardnya nggak menarik karena cut loss-nya cukup dalam, 1:2. Risknya lebih besar dari reward. Jadi seperti itu. Untuk pelam ya, arahnya ada potensi ke atas, cuman ya harus siap-siap, hati-hati kalau jebol 600. Seperti itu. Cukup sampai di sini untuk saham-saham sektor CPO. Semoga bermanfaat. Dan apabila channel Borneo Trader ini bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana cara cari profit cepat dalam hitungan menit 1-5% di range itu, bisa join trading scalping bersama Borneo Trader. Nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara lihat running trade, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, membaca bid offer, dan juga yang paling penting tahu di mana titik entry untuk saham scalping. Scalping ini beda ya dengan swing karena scalping ini mainnya cepat. Dan yang pastinya harus memantau market selama scalping. Tapi nggak harus dalam 8 jam. Ya semaunya kita aja. Jadi seperti itu. Kalau tertarik DM aja Instagram Borneo Trader atau isi Google Form yang ada di bio Instagram. Kalau Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi harian, nanti saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan pilihan-pilihan sahamnya setiap hari. Bisa join trading bersama Borneo Trader, nanti dipilihkan. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader, dan kalau mau dapat diskon di tahun baru Cina bisa aja DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.